Kisah nyata ini terjadi di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh. Pemilik kisah ini berharap agar kisah hidupnya bisa dijadikan pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya. Dahulu ia adalah seorang remaja putri yang jauh dari agama. Kuku-kukunya hampir selalu dipoles dengan cat warna-warni, dan abaya yang seharusnya menjadi simbol kesopanan justru hanya dikenakan di pundak untuk menarik perhatian para pemuda. Ia sengaja keluar rumah dengan wewangian dan perhiasan mencolok. Sholat pun tidak pernah dikerjakannya. Yang membuat segalanya makin ironi, ia adalah seorang guru anak-anak, seorang pendidik yang seharusnya dihormati dan menjadi teladan. Ia mengajar di sebuah sekolah yang letaknya cukup jauh dari pusat kota Riyadh. Tiap hari ia pergi sejak usai sholat subuh dan kembali setelah asar. Dalam rombongan guru itu, dialah satu-satunya yang belum menikah, juga satu-satunya yang telah mencabut rasa malunya. Ia bercanda bebas dengan supir seakan sedang berbicara dengan kerabat sendiri. Hidupnya terus bergulir dalam kelalaian, hingga suatu hari hal yang mengubah segalanya terjadi. Pagi itu ia bangun terlambat. Dengan tergesa ia naik ke mobil seperti biasa. Namun kali ini tak ada seorang pun di bangku belakangnya selain dirinya. Ketika ditanya, si sopir mengatakan guru-guru lain berhalangan. Ada yang sakit, ada yang melahirkan. Merasa perjalanan masih jauh, ia pun tertidur di dalam mobil. Tapi terbangun mendadak saat merasa guncangan hebat. Mobil berada di jalan yang rusak. Ketika melihat keluar, ia sadar ini bukan jalur biasa. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Saat bertanya pada sang supir, ia mendapat jawaban yang membuat darahnya membeku. Sekarang engkau akan mengetahuinya. Dengan panik, ia memohon agar supir itu takut kepada Allah. Tapi yang ia dapati justru jawaban sinis. Engkau sendiri tak takut kepada Allah. Engkau menggoda dan mempermainkanku. Sekarang aku akan melakukan apa yang aku mau. Di tengah padang pasir yang sepi, ia merasa tidak punya harapan. Ia menangis, berteriak dan memohon. Hingga akhirnya ia berkata, kalau begitu izinkan aku sholat 2 rakaat. Siapa tahu Allah mengasihiku. Sopir itu pun setuju. Maka ia turun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bersujud kepada Allah. Dalam tangis dan rasa takut yang amat dalam, ia memohon ampun dan memohon perlindungan. Ia menyelesaikan sholatnya dalam keputusasaan. Namun tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Dari kejauhan ia melihat mobil datang mendekat, dan yang turun adalah saudara laki-lakinya. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin saudaranya yang tinggal jauh di Syarqiyah bisa tiba di tempat terpencil. Tapi ia begitu bahagia hingga berteriak memanggilnya. Sopir itu mencoba menghentikannya, namun terlambat. Saudara-saudaranya menghajar sopir itu dan menyuruh masuk ke mobil. Ia sendiri diminta naik ke mobil lain dan langsung diajak pulang ke Riyadh. Sesampainya di rumah, ia disuruh menyampaikan semuanya kepada sang ibu. Tapi saat menceritakan kisah ajaib itu, ibunya berkata dengan bingung, tapi Ahmad masih di Syarqiyah dan Muhammad masih tidur di kamarnya. Benar saja, Muhammad masih tertidur, dan ketika dibangunkan ia bersumpah tidak tahu apapun. Ahmad yang ditelepon pun mengatakan ia sedang bekerja jauh dari Riyadh. Saat itulah ia tersadar, 2 lelaki yang menyelamatkannya bukan saudara-saudaranya. Mereka adalah 2 malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkannya. Sejak hari itu ia berubah total. Sholat tidak lagi ia tinggalkan. Ia bertaubat dan menjadikan hari kelam itu sebagai titik balik menuju hidayah.